Kata petinggi NU, kalau satu kabinet diisi santri, insya Allah aman. Ya karena mereka itu kan tumbuh dengan ketaatan dan kesadaran bahwa setiap amalnya itu diawasi Allah. Ya kita masih setuju sama Pak Kiai, insya Allah pasti aman. Tapi begini Pak Kiai, katakanlah misalnya benar semua santri itu taat kepada Allah, dia nggak korupsi, katakan itu benar gitu ya. Tapi apakah pantas orang yang sekedar baik jadi pejabat publik? Tiba-tiba santri disuruh ngurusin pertahanan, disuruh ngurusin tata kota, disuruh ngurusin hukum. Ya kalau mereka beneran belajar hukum boleh, belajar tata kota beneran ya boleh. Banyak santri yang pintar begitu, tapi kan nggak serta-merta semuanya begitu. Ya santri disuruh jadi menteri agama pun belum tentu bener. Ya intinya sih kalau jadi pejabat publik nih ya konteksnya, sekadar baik itu nggak guna gitu loh. Ya begitupun dengan aktivis-aktivis demokrasi nih. Alangkah baiknya juga jangan sekedar narasi cinta negara gitu. Sekedar demokrasi, negara, nasionalis. Lah konkretnya apa? Kalau cuma sekedar menjadi Soekarnois, Soehartois dan Jokowisme, apa gunanya? Disampaikan juga lah misi jelasnya, konkretnya nih lu bisa apa gitu loh. Ya kalau orang kayak Jonan kan mantep tuh, jelas nih manajemennya jago. Jadi kalau orang kayak Jonan jadi pejabat kita nggak kesel. Tawan nih orang emang mantap. Orang kayak Purbaya nih backgroundnya jelas. Pas ngomong juga kelihatan dia punya kemampuan. Kan enak orang kayak mereka kalau jadi komisaris pun kita nggak marah. Yang kesel itu kalau orang cuma modal jadi aktivis demokrasi tapi kagak ngerti apa-apa gitu loh. Membanggakan dirinya dulu pernah jadi organisasi kepemudaan. Lah nggak penting. Lo kira pernah jadi anggota organisasi kepemudaan tuh penting? Buat gue sih agak penting. Bullshit lah kalau lu nggak punya kemampuan yang konkret, cuma modal ngomong nasionalisme, demokrasi, ya nggak heran pas jadi pejabat goblok. Yang ngomongin demokrasi nggak ada salahnya. Ya kalau buat talk show, buat bikin konten nggak apa-apa, bagus. Kita mah mesti ngomongin demokrasi, penting juga. Tapi kalau menjadi pejabat publik konteksnya nih, aduh janganlah cok. Lu nih sering ngehina ASN. Gue yakin sebodoh-bodohnya ASN kalau dikasih kerjaan nih masih lebih pintar daripada orang yang sebatas congornya itu bisa ngomongin demokrasi doang. Tapi ini kalau konteksnya buat jadi pejabat publik ya. Ya contoh kayak di Cina nih ya. Siapa yang merubah Cina? Yang merubah Cina itu bukan Mao Zedong. Mao Zedong itu retorikanya mantap. Ya bener dia bapak proklamasi bahasa Cina, tapi apakah dia yang bikin Cina jadi maju? Bukan. Yang bikin Cina jadi maju tuh Deng Xiaoping. Deng Xiaoping tidak sejago Mao Zedong kalau ngomong retorikanya, tapi yang ngerti barang yang namanya Deng Xiaoping. Mao Zedong bikin orang kelaparan. Ya kalau sebatas jualan jadi aktivis nih ya kalau kita ngomongin aktivis sih kayak Noel Ebenezer aktivis tuh. Ya gua harapnya 2029 lu pilih caleg yang bener lah. Pilihnya yang punya kemampuan konkret gitu loh. Kalau cuma aktivis demokrasi, aduh itu gampang berubah haluan itu. Aduh kacau itu. Misalnya lu nyalek DPRD, tapi omongan lu sebatas ngomongin pilpres, nggak bisa ngomongin yang urusan-urusan DPRD Jakarta lah. Mau ngapain? Ini mah orang nggak ngerti barang, modal congor doang ngomongin aku Soekarnois, aku Soehartois, aku Jokowisme, pret.